puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu kulsu atau kuliah subuh dalam keadaan sehat dan kuat. Kemudian kita patut bersyukur kita telah melaksanakan ibadah saum selama 14 hari, 13 hari. Mudah-mudahan puasa kita atau saum kita yang ketiga 13 hari itu merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat melaksanakan sisa-sisa Ramadan kita masih tetap diberi kesehatan, kemudian diterima oleh Allah dengan amal ibadah yang dikabulkan oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Salawat serta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan salam Habibana wa Nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini sungguh saya tidak merasa menggurui pada bapak sekalian, karena saya sebetulnya tidak pernah ceramah, tidak pernah tausiah. Kebetulan saja guru saya memberikan tugas untuk memberi materi. Siap atau tidak? Ya siap aja, tidak apa-apa. Apalagi kalau kita perhatikan jadwal yang diberikan, semua penceramah dikasih acuan. Tiap materi yang diberikan dikasih acuan Al-Quran. Sedangkan ini judulnya adalah judulnya terapi saum, merupakan terapi terhadap kesehatan. Jadi kalau dilihat latar belakang saya, bagian kesehatan lain, ya menjelaskan bagian kesehatan. Dia akan menjelaskan apa bagian kesehatan. Puasa merupakan terapi untuk kesehatan. Kamu berbagai agamanya menjelaskan. Tapi kiranya mungkin karena yang memberikan tugas guru saya mungkin sengaja. Sengaja terjemahan yang serangan dan dalilnya. Alhamdulillah, judul tadi adalah bagaimana kita selusuri satu persatu dari ayat yang ada. Mungkin saum adalah suatu ibadah yang mungkin istimewa dari susunan rukun Islam yang ketiga, ya kalau tidak salah. Dari susunan itu, puasa itu adalah mengapa istimewa? Karena puasa adalah disandarkan kepada Allah itu sendiri, atau yang Maha Pencipta. Mengapa dikatakan istimewa? Dan mengapa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena saum adalah merupakan penahanan terhadap salah satu sifat atau karakter manusia, yaitu menahan lapar dan haus. Sedangkan lapar atau tidak makan, tidak minum itu adalah salah satu sifat daripada Allah. Makanya saum itu disandarkan kepada Allah, dan pahalanya pun atau ganjarannya pun adalah tergantung kepada Allah. Kalau
misalnya amal ibadah yang lain selain daripada sahur yang kita sudah maklumkan itu adalah kali 10. Satu kebaikan balasannya 10, satu keburukan dibalasnya 1. Itulah adalah merupakan rahmat dan rahmatnya. Mari kita tengok ayat yang ada tentang sahur itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairun. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat sebelum kamu. Di sana kita garis bawahi siapakah umat-umat sebelum kita yang berkata. Kita garis balik ke belakang bagaimana Nabi Daud berpuasa selama 1 hari sebagai ikhtiar atau usaha untuk mengembalikan jiwa daripada dirinya untuk menjadi jiwa yang lebih kuat dan sehat untuk menerima wahyu dari Allah. Mundur lebih jauh yaitu Nabi Musa. Beliau puasa selama 40 hari di Gunung Sinai yang kemudian mendapat wahyu dari Allah. Jamaah sekalian, oleh karena itu puasa adalah tidak hanya dilaksanakan oleh kita, tapi umat-umat sebelum kita pun melaksanakan. Hanya yang berbeda adalah teknik dan waktu dengan apa yang kita laksanakan sebagai umat Nabi Muhammad atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan para muda sekalian, sahur adalah yang dilaksanakan juga tidak hanya oleh manusia sebagai makhluk Allah. Ada makhluk-makhluk lain pun ketika dia secara naluriah menahan hawa nafsu yaitu makan dan minum, dia akan mendapatkan suatu keistimewaan atau ada hal-hal yang memang istimewa dalam siklus kehidupan. Kita perhatikan mungkin ada satu binatang di mana dia akan puasa tidak makan beberapa hari untuk mendapatkan siklus kehidupan yang disebut ada kalau dalam biologi itu adalah hibernasi. Nah itu mungkin cukup lama, ya sekitar 2 minggu, atau kadang-kadang dia tidak makan dan minum selama musim di mana dia tidak bisa keluar untuk mencari makan. Ketika binatang-binatang itu berpuasa, ada juga yang begitu setelah berpuasa dia muncul sebagai makhluk lain atau bentuk lain, tapi dia menjadi lebih indah. Misalnya ulat bulu, hilut untuk orang. Ketika dia menjadi ulat bulu atau hilut, banyak
banyak orang yang merasa jijik. Tapi ketika dia bersembunyi kemudian berpuasa beberapa hari menjadi kepompong, kemudian keluar menjadi seekor kupu-kupu indah berwarna-warni. Nah, itu adalah salah satu bentuk puasa, penahanan diri dari makan dan minum sehingga membentuk pribadi atau bentuk makhluk yang lebih indah dari sebelumnya. Para bapak sekalian, marilah saya ada surat sedikit mengenai ibadah puasa itu merupakan terapi untuk kesehatan. Mudah-mudahan walaupun mungkin bahasanya tidak kurang dimengerti, karena mungkin ada bahasa-bahasa yang di istilah kesehatan, atau mungkin juga bahasa-bahasa ini kita terjemahkan secara bahasa. Kalau kita menganggap bahwa puasa itu adalah suatu kegiatan, hanyalah tradisi menahan lapar atau sebuah ritual tahunan yang melelahkan, karena memang ibadah itu adalah menahan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, yaitu makan, minum, dan sahur. Nah, itu adalah kebutuhan yang memang setiap hari harus ada. Tapi jika kita memutar balik ke belakang, itu adalah kita kembali seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada beberapa nabi yang juga melaksanakan sahur. Kita melompat misalnya ke beberapa sejarah yang lalu, di mana tepatnya pada tahun kedua Hijriah, 18 bulan setelah Rasulullah hijrah, umat Islam tatkala itu sudah membangun fondasi peradaban baru, yang tiba-tiba muncul sebuah taklif atau beban dari Allah, yaitu dengan membawa perintah yang tinggi nilainya, yaitu yang terkandung di dalam Al-Baqarah 185 tadi, 183 maaf. Kalau orang-orang yang beriman diwajibkan atas kita berpuasa, kemudian Rasulullah pernah tadi yang seperti saya sampaikan, saya melacak ke belakang lalu kita ulang bahwa puasa ini adalah, kita ibaratkan tubuh kita itu adalah mesin. Jadi puasa itu bukan hanya sekadar ibadah spiritual, ia adalah suatu protokol maintenance, artinya suatu aturan untuk membangun, dan kemudian paling mutakhir di muka bumi. Jadi artinya suatu program, suatu aturan yang membangun diri kita, itu suatu aturan yang sangat modern. Dalam berpuasa sehari-hari dapat dibagi beberapa fase, dari kita mulai sahur,
sampai kemudian kita berbuka kembali. Yang pertama di sini istilahnya ada sedikit masalah atau bahasa yang di luar ini. Yang pertama adalah pasuk prilur atau yang sahur. Di bahasa Inggris masalah kayaknya karena sudah terlalu lama tidak mengucapkan bahasa Inggris, walaupun hidupnya sehari-hari mungkin dulu tidak pernah di Inggris. Ketika jam 3 pagi, nah di sana kita masih terlena, ya tidur dengan cuaca yang gelap dingin, dan sebagian besar kalau kita katakan kita adalah sebagai mesin biologis manusia masih dalam keadaan mood tidur. Mode tulisan mood tidur. Tapi sebuah alarm berbunyi untuk kita bangun, ya beraktivitas. Dalam fase prilor ini yang sering kita sebut adalah sahur. Dalam masalah sahur banyak yang meremehkan. Hal ini adalah salah besar. Cek menulis ya, jadi salah besar kalau misalnya sahur itu adalah diabaikan. Karena apa? Karena merasa diri kita puasa belum sahur. Ya, tetapi menurut kesehatan itu adalah merupakan kesalahan teknik yang sangat fatal. Namun sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya tidak sempat saya catat dulu. Rasulullah pernah menginstruksikan instruksi yang absolut, tetap artinya ya, tahassabu fi suhuri barokah. Bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Itu hadis Bukhari yang nomornya 1923 dan Muslim 1095. Kata berkah di sini bukan sekedar magis. Cara yang populer sahur adalah injeksi bahan bakar yang disebut di sana dikatakan slow release ya, ke dalam tangki glukogen kita. Kurma, air, dan serat kompleks yang masuk ke dalam lambung tidak langsung dibakar. Tubuh menyampaikannya dengan sangat efisien, menyimpannya dengan sangat efisien. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya metabolisme ya, atau katabolisme otot di siang hari. Nah, dari menurut ahli kesehatan bahwa sahur itu sangatlah penting ketika kita berpuasa. Jadi air, kurma, di sana disebutkan air dan kurma, karena memang itu adalah suatu bahan makanan atau energi yang masuk ke dalam tubuh kita yang bisa langsung diserap oleh tubuh tanpa proses terlebih dahulu. Bahkan jika kita hanya sanggup meneguk segelas air, lakukanlah, karena pada saat imsak gerbang suplai eksternal akan dikunci rapat, dan saat matahari terbit mesin kita akan dikunci. Kunci kurang imsak berikutnya. Jadi sedikitnya ketika kita sahur, ya nggak usah banyak ya.
itu adalah tepung air pun cukup. Tapi ketika kita bangun tetap harus, karena Rasulullah harus ada yang masuk ke dalam perut. Tidak perlu makan tidak apa. Selain itu mungkin dari sisi nilai syariah adalah merupakan sunnah. Kemudian setelah fase berikutnya adalah pembakaran gula. Ketika matahari menyingsing atau fajar, itu kita melalui fase imsak. Imsak yang sudah kita lalui, pintu suplai dari luar ini tertutup atau terkunci rapat. Disinilah yang disebut pemeliharaan. Jadi protokol pemeliharaan benar-benar diaktifkan. Sang pencipta atau Allah itu adalah menciptakan sedemikian rupa. Kemudian perhatikan frase jika kamu mengetahui di dalam ayat Al-Baqarah yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat kama kana minkum maridun aw min ayyamin ukhra. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun kama tatawwa khairan fallahu khairul wa am tasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi seandainya kamu mengetahui, nah di sana ada rahasia mekanis di balik penahanan diri ini. Jadi di balik orang berpuasa ada mekanis, ada rahasia mekanis dalam tubuh kita. Jadi pada fase awal ini antara pukul 4:30 hingga pukul 9 pagi, kita belum merasakan apa-apa tubuh kita. Jadi cana liar-liar gitu ya. Belum ada bunyi-bunyi di perut kita, masih normal. Ya. Jadi belum merasakan tubuh kita. Tubuh kita masih beroperasi dalam zona nyaman. Masih enak, cana yang dulu baru bangun ya, kemudian harus makan. Kemudian mesin biologis kita masih menggunakan bahan bakar standar, yaitu glikogen atau disebut cadangan gula yang kita injeksikan saat kita sahur. Nah, jadi ketika dari jam 4:30 sampai jam 9 itu masih menggunakan bahan bakar standar, tidak perlu mengambil dari sana sini, karena baru-baru saja kita dimasukkan bahan bakar ketika kita sahur. Jadi otak dan otot masih menyerap partikel glukosa ini dengan efisien. Sinapsis kita nyala terang, jadi masih kenyaraan ya, kelihatan masih jelas. Dan energi oktan biasa. Jadi kita energi ini masih menggunakan oktan biasa untuk efek pertama, efek pertama itu masih bisa. Tidak memerlukan oktan yang tinggi. Aktivitas pagi berjalan normal, namun dibalik semua itu dalam sistem internal mulai menyadari sebuah tanda-tanda adanya tidak ada nutrisi baru yang masuk, lambung mengirimkan sinyal kosong. Indikator tangki gula darah kita mulai turun secara perlahan dari 100% ke 70% dan terus menyusut. Pankreas menghentikan produksi insulin dan mulai melepaskan glukogen untuk menguras gula di hati.
Nah ini fase pembakaran gula. Pembakaran gula terakhir, pemanasan sebelum mesin kita berangkat. Ya, mesin kita adalah bergerak atau beraktivitas. Jadi kalau dilihat dari alur tadi, jadi jelas puasa itu adalah membakar gula kita. Makanya puasa itu bisa dipergunakan terapi sebagai penurun gula darah, ya. Peralihan, ada istilah yang fase berikutnya adalah peralihan hibrida atau hibrid shift, tahap hibrid, yaitu sekitar jam 12 siang. Matahari tepat di atas kepala, mesin kita kini memasuki zona kritis. Pertama, cadangan glikogen dari sahur telah habis total. Otak mulai panik dan mengirim sinyal kelaparan palsu. Lapar namanya, dengan palsu palsu. Perut terasa berikit, detak jantung melambat dan energi terasa anjlok. Ini titik di mana manusia modern menyerah. Artinya menyerah itu tapi Sang Pencipta tidak menciptakan tubuh ini gagal. Jadi walaupun tenaga atau energi sudah habis, tidak demikian. Itulah adalah hasil ciptaan Allah yang begitu kompleksnya, begitu rumitnya di dalam tubuh. Walaupun sudah habis, tak bisa hidup selama masih dalam koridor sunatullah. Jadi Allah tidak membiarkan tubuh ini gagal. Ketika tidak ada lagi glukosa yang tersisa, mesin biologis kita melakukan manuver hibrid shift. Tapi kalian sendiri lagi, gitu. Bukan jadi apa? Hati kita secara otomatis, ya, meretas cadangan lemak membandel yang menunggu selama 11 bulan. Itu jadi ternyata ya, puasa itu adalah meretas lemak-lemak. Jadi kalau energi sudah habis, jadi sel-sel kita yang membutuhkan energi, yang menyerap lemak-lemak yang menumpuk selama 11 bulan. Jadi selama 11 bulan menumpuk, pas jam 12 harus beli. Nah itu makanan yang tidak ada. Jadi mengambilnya dari lemak yang menumpuk selama 11 bulan. Ini ada kecil, daripada itu badannya kecil, itu lemaknya banyak. Jadi jangan hari wang, jangan khawatir. Jam 12 pasti cadangannya banyak. Puasa mau ganggu. Kena ada kalau puasa. Jadi cadangannya banyak. Jadi cadangan lemak yang selama 11 bulan terakhir ya, 11 bulan yang lalu mungkin kita sudah terpotong lagi oleh sahur-sahur yang lalu. Lemak itu dihancurkan dan diubah menjadi molekul energi tingkat tinggi. Itu lebih tinggi dalam penjelasan di sini ya. Lebih bagus. Energi ini disebut adalah keton. Keton adalah bahan bakar super bersih yang jauh lebih jernih. Lebih jernih, kuat daripada gula. Jadi keton ini katanya kalau energi itu diambil dari gula, itu adalah tidak lebih baik dari keton ini. Jadi keton ini adalah lebih baik dari gula. Jadi otak kita menyerap keton ini yang membuat fokus ketajaman silat. Jadi untuk bahan bakar setidaknya kalau dari bahan bakar untuk motor itu adalah bisa jadi sterilizing durinya begitu masuk ke
pertama kemudian bahan bakar yang oktan yang paling tinggi apa? Terus ya. Nah, pokoknya itulah, jadi begitu dipasang. Nah, keton ini adalah bagi otak kita kalau diserap fokusnya itu lebih tajam. Jadi otak kita jadi encer lah, cerdas. Efek samping dari pembakaran lemak ini mengeluarkan gas keton melalui pernapasan. Nah, jadi lemak itu yang dibakar, gas keton itu keluar, mengurangi masuknya sigaran ada buruk ini. Pernapasan manusia. Manusia menciumnya sebagai bau. Nah, jadi sebenarnya bau itu adalah pembakaran keton ketika kita dalam fase pembakaran jam 12 ya. Nah, itu adalah oleh kita biasanya bau ya. Yang tidak sedap. Ya. Namun Rasulullah mengungkapkan sebuah rahasia dimensi lain atau dimensi atas lah ya, yang bisa. Beliau bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak misturi. Jadi dihargainya bau mulut manusia hasil dari pembakaran keton tadi adalah lebih harum dari di sisi Allah, bukan di sisi kita ya. Kalau sisi kita tetap bau, di sisi Allah. Di sisi Allah nilainya itu adalah seharum minyak misturi. Apa yang kita anggap sebagai bau busuk bagi penduduk langit adalah aroma dari sebuah mesin yang sedang mensucikan diri sendiri. Jadi mesin bola, itu sebetulnya sedang mensucikan diri kita sendiri. Makanya setelah kita puasa, di akhir puasa di akhir Ramadan, itu ada keterangan ya, setelah kita keluar dari puasa itu kita itu seperti bayi yang baru lahir karena memang bersih, sudah dibakar, jadi mensucikan diri kita betul-betul, asal mungkin puasanya benar. Nah, kemudian fase berikutnya yaitu yang disebut mekanisme kebersihan. Ini bersihkan. Tadi belum membersihkan ya. Tadi pembakaran yang kemudian sekarang ketika jam 2 siang ya, mungkin dari jam 12 ke jam 2 matahari mulai tergelincir ke barat. Nah, inilah zona kritis kedua, bukti parah sih katanya. Perut kita berbunyi, karena saya ada keroncongan, kepala terasa ada ringan, ya, emosi mulai tidak stabil. Kami sejak waktu sudah tunduk, keroncongan, ayah pusing-pusing ini, ya. Ayah ngomong baik kalau emosi tidak stabil, ayah ngomong baik kan, apa ya? Kita mengira tubuh kita sedang menderita sakarat atau segala sakaratnya. Nah, itu adalah salah besar ya. Agama itu salah besar. Cek ahli kesehatannya salah besar. Karena pada pasien ini, pada detik inilah mukjizat medis terbesar di dalam sejarah biologis sudah terjadi. Nah, pada tahun 2016 itu seorang ilmuwan Jepang yang namanya Noshi Morikusumi, dia mendapatkan atau memenangkan hadiah Nobel kedokteran karena berhasil memecahkan kode mekanisme ini. Jadi si otofagi ini atau mekanisme kebersihan ini adalah ditemukan oleh filosofi tadi. Padahal di Al-Quran ayatnya. Nah, ada yang jadi itu ditemukan pada 2016 bulan Jepang. Jadi otopagi itu jadi puasa itu menimbulkan mekanisme yang disebut otopagi, yaitu kebakaran
di pada di fase kedua. Nama autophagy itu berasal dari bahasa Yunani. Auto biasanya dari sendiri, kayak otomatis. Jadi bergerak sendiri otomatisnya, kudu oper-oper, motornya otomatis. Pagi adalah memakan, jadi secara harfiah, ya, autophagy itu adalah tubuh kita sedang memakan dirinya sendiri. Jadi kanibal. Jadi saya dalam tubuh ketika jam 2 tadi sudah mulai kelaparan, tutulakan terus, jadi memakan sel-sel sendiri. Tapi memakannya itu tidak ekstrim, tapi tetap terkendali. Jadi kanibalnya itu tidak sembarangan. Sel-sel kita yang kelaparan ya, menjadi pasukan pembersih. Yang dimakan adalah sel-sel yang rusak, protein tua yang tidak diamal terus, yang mengendap. Jadi ada protein-protein miskolog terkait karbohidrat yang tersalurkan yang benar itu dimakan oleh sel-sel kita ketika kita lapar. Atau bangkai virus, yang virus lain tetap hijau dilahap. Ya. Bahkan bibit-bibit kanker yang bersembunyi di dalam DNA kita, itu adalah dilahap. Jadi rasa sakit yang kita dapat di dalam tubuh kita pada fase ini itu adalah merupakan proses detoksifikasi massal, ya. Yang efeknya adalah sel-sel kita berubah menjadi pembersih sel-sel yang. Jadi sampah-sampah biologis ini dilahap dan dihancurkan dan didaur ulang menjadi sel-sel baru yang lebih mudah dan kuat. Jadi setelah sel-sel yang tadi rusak dan ada yang bangkai-bangkai virus yang dimakan, kemudian sel-sel baru muncul mudah dan lebih kuat. Nah, itu adalah makanya ada yang dipakai juga puasa ini untuk menjadikan tubuh kita itu kelihatan muda cerah. Tapi mungkin karena dari sisi kesehatan mungkin betul. Jadi sel-sel itu adalah lebih mudah. Dari keterangan penemuan ini, kemudian fase berikutnya setelah pembakaran tadi, fase selanjutnya adalah ketika matahari makin condong ke sore lah, jam 2 sampai jam udah lewat jam 3, jam 4. Di saat perut kita kosong ngomong, jadi fenomena aneh yang terjadi fenomena dalam psikologi manusia. Kita menjadi lebih tenang, lebih terkendali. Makanya Rasulullah juga sekarang berkata yang artinya setan-setan itu belenggu ketika kita berpuasa. Tapi sempat timbul pertanyaan, setan dibelenggu, tapi kenapa manusia masih berbuat dosa? Jawabannya ada pada mekanisme firewall ini. Firewall itu fase terakhir ya, pembersihan, kemudian masuk. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah, maka persempitlah jalannya ya, dengan lapar. Inilah sains neurologi kita ini. Jadi katanya karena setan itu adanya dalam aliran darah, maka persempitlah jalannya yaitu dengan berpuasa. Makanya syariat Islam itu sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh pengetahuan modern telah itu. Jadi yang maksud dengan di belenggu setan itu yaitu dengan tidak memberi jalan di dalam darah, dengan disempitkannya jalan, yaitu dengan berpuasa. Jadi dari paparan tersebut yang mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi saya sendiri.
kita bisa meningkatkan puasa kita. Kita tidak lihat dari sisi medisnya, kita sebagai muslim dan orang beriman, kita ambil adalah ini sebuah takdir dari Allah yang memang harus dijalankan. Karena apa? Karena kita menjalankan saya tetap takdir dari Allah itu adalah merupakan ciri dari orang takwa. Atau mungkin secara artian memang takwa itu adalah menjalankan beritanya, menjalankan yang dilarang. Rupanya cukup sekian apa yang saya sampaikan, mungkin karena memang itulah yang saya sampaikan dan apa yang ada di dalam pikiran sendiri saya, dan itu pun sangat mendadak sekali ya. Tidak ada persiapan ini karena saudara tidak berinteraksi dengan dengan murid, apalagi dia sudah hampir lupa. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Sakia Husein atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil hikmah dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian rangkaian acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta seluruh jamaah sekalian. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan sama dapat membawa keberkahan dan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.